Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kawan-kawan rekan-rekan sekalian. Jumpa kembali yang sudah jumpa dengan Gurun Beso. Baru yang baru jumpa, saya ucapkan salam kenal di channel ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Pada kesempatan ini saya mencoba sharing untuk tata cara pengisian pengelolaan kinerja di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Langkah yang harus ditempuh adalah kawan-kawan harus login dulu di Google Chrome dengan ID belajar. Usahakan Google Chrome-nya sudah pada ID belajar. Kemudian ketikkan di tab baru atau di tab browsernya PMM, atau bisa juga diketikkan pencarian dengan Merdeka Mengajar. Kemudian enter. Setelah kita enter akan muncul tampilan seperti ini, kawan-kawan sekalian. Maka kita klik yang paling atas, platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan. Kita klik, sehingga akan muncul tampilan beranda mukanya seperti ini. Kemudian kita klik saja di buka PMM. Nah, ketika kita klik buka, maka kita diarahkan untuk login menggunakan akun ID belajar kita. Kita login atau kita masuk. Kalau seandainya kawan-kawan menggunakan Google Chrome biasa atau email biasa, maka kita harus menginput ID belajarnya. Tapi kalau seandainya sudah di ID belajar, maka kita tinggal klik saja di sini. Langsung login, kemudian lanjutkan. Harap tunggu sebentar. Nah, sehingga kita akan diarahkan ke beranda muka pada halaman platform Merdeka Mengajar. Fitur-fitur yang sudah ada, kebanyakan teman-teman rekan-rekan sekalian sudah banyak yang explore ini, termasuk pelatihan mandiri, komunitas, bahkan di perangkat ajar atau CP, ATP, serta asesmen murid. Pada kesempatan kali ini ada tambahan fitur baru yang diterbitkan oleh pihak kementerian, yaitu pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita masuk untuk mengelola kinerja dengan menyusun rencana hasil kerja. Kita klik saja. Kemudian kita diarahkan ke sini, ya dah. Nah, di sini tertulis tanggalnya 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Anjurannya adalah ini diperuntukkan untuk guru atau tenaga pendidik, itu sesuai dengan anjuran tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 sampai 15, kemudian tanggal selanjutnya sampai 31 adalah proses validasi dari pengajuan kita oleh pimpinan kita masing-masing, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kemudian setelah itu kita lanjut ke rencanakan kerja. Ini karena sudah pernah saya buka, maka ini adalah lanjut perencanakan kerja. Kalau masih awal loginnya, di sini komennya atau perintahnya adalah mulai. Gitu. Kita klik saja di sini. Nah, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Nah, teman-teman, ya, sebelum kita mengklik salah satu dari ikon-ikon yang ada di bawah ini, yang ada gambar-gambarnya ini, ya, kita lihat dulu di rapor mutu sekolah kita, rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Kita klik saja yang versi terakhir, kita cek di sini, ya. Kalau seandainya di sini misalnya ada yang kuning, ada yang merah,
berarti itu yang harus kita perbaiki dengan cara menyusun rencana hasil kerja dari masing-masing guru dan kepala sekolah. Nah, ketika sudah dibuka, klik saja saya mengerti. Oke, kemudian karena ini sudah biru semua, maka saya akan mencoba memilih yang bagian satu ini. Tetapi kalau seandainya ada yang merah atau ada yang kuning, usahakan kawan-kawan memilih yang merah atau yang kuning itu supaya nanti progresnya tahun depan bisa menjadi hijau. Itu. Kemudian yang pertama kita mau klik yang pertama ini saja saya. Kita klik. Nah, kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi kita disajikan ya. Ini Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Artinya, poin minimal yang teman-teman kawan-kawan harus rencanakan minimal adalah 32 poin yang harus dikerjakan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Kemudian pilih rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Maksudnya begini kawan-kawan, rekan semuanya. Jadi di sini dasar minimalnya adalah 32. Boleh lebih, tapi jangan kurang dari 32. Kemudian kita masuk pada rencana hasil kerja yang pertama. Ini tadi sudah saya input, saya memilih meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas. Pilihnya di sini kawan-kawan ya. Pilihnya di sini. Silakan kawan scroll ke bawah, pilih anjurannya adalah pilih di mana pilihan itu teman-teman sudah bisa kerjakan, diperkirakan mampu untuk dikerjakan sampai batas bulan terakhir pada semester pertama. Saya pilih ini. Oke, kemudian satu rencana kerja boleh di target kuantitasnya lebih dari satu kegiatan kalau memang memungkinkan. Kalau seandainya tidak memungkinkan, berarti satu kegiatan saja per semester dengan poin 4. Kemudian bukti dukung yang diminta nantinya adalah sertifikat. Gitu. Ini 4 poin. Jadi di sini nanti 4 poin kawan-kawan ya, 4 poin. Kemudian untuk menambah hasil kerja selanjutnya, rencana kerja selanjutnya untuk mencukupi 32 atau lebih, klik di sini ditambah. Gitu. Setelah klik ditambah, dia akan muncul kolom berikutnya seperti ini, seperti nomor 2. Gitu. Kemudian pilih lagi. Nah, di sini adalah meningkatkan kompetensi peran sebagai partisipan, observasi, praktek pembelajaran persiapan, dan seterusnya. Poinnya 8, target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya 6 bulan atau 1 semester, poinnya 8. Kemudian di sini bukti dukungnya adalah laporan kita harus membuat di akhir semester nanti. Poin 8. 8 tambah 4 berarti kita sudah dapatkan 12 poin. Lanjut yang ketiga, sama seperti tadi, klik di sini, tambah. Nah, seperti itu. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih. Saya pilih ini kebetulan, ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri. Nah, ini kalau kawan-kawan saya rasa semuanya sudah mampu, ya. Semuanya sudah mampu karena ini pelatihan mandiri yang ada di PMM, gitu kawan-kawan ya. Kemudian ini saya kasih target kuantitasnya adalah 2 kegiatan. Sehingga poinnya di sini adalah 16. 16 tambah 12 berarti sudah 24
ya. 16 tambah 12 28. Berarti masih punya poin kurangnya adalah 4 gitu ya. Kemudian kita tambahkan ulang ya. Kita klik lagi yang di bawahnya, klik, akan muncul seperti ini. Kemudian klik di sini ya. Kemudian klik di sini akan muncul seperti ini. Untuk rencana hasil kerja yang keempat, saya pilih yang ini. Teman-teman boleh silahkan disesuaikan supaya sesuai dengan keinginan dan kemampuan teman-teman. Kemudian bentuk satu kuantitasnya, satu kegiatan saya ambil, kemudian bukti dukungnya adalah laporan, poinnya adalah 6. 6 tambah 28 sudah menjadi 34 kawan-kawan ya. Ini sudah di atas 32. Jadi cukup saja itu yang saya taruh di rencana hasil kerja saya. 34 poin sudah cukup dengan 4 kegiatan. Setelah selesai mengisi ini, kemudian kita masuk di tugas tambahan. Tugas tambahan silakan kawan-kawan pilih semua sesuai dengan SK pembagian tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinannya. Di sini silakan pilih sesuai berapa banyak tugas tambahan yang diberikan. Kalau saya pilih ini sebagai contohnya sebagai wali kelas ya. Satu kegiatan. Bukti dukungnya adalah laporan disertai dengan surat keputusan atau SK pembagian tugas per semester. Kemudian saya ambil yang kedua lagi, ini adalah tugas tambahan saya sebagai guru piket. Nih, kemudian sama bukti dukungnya. Jika kawan-kawan misalnya mempunyai tugas tambahan lagi ada yang lain seperti bendahara BOS, operator dapodik selain yang di atas, maka perlu ditambahkan di sini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke perilaku kerja. Ke perilaku kerja ini teman-teman ada 5-6 aspek yang harus diisi. Ada aspek berorientasi pelayanan. Nah, indikatornya pilih satu, kemudian perwujudannya pilih satu. Gitu. Saya sudah pilih semua ini. Nah, terus ke bawah sampai di aspek yang terakhir adalah aspek kolaboratif ya. Ada 7 aspek kawan-kawan teman-teman semuanya ya. Setelah diisi semua ya, setelah diisi semua indikator dan perwujudan perilaku pada perilaku kerja, maka kita ke rangkuman akhir daripada kita punya pengisian tadi, maka akan seperti ini ya. Teman-teman tidak usah khawatir bagaimana bentuk laporan yang harus kita sertakan nanti. Di sini ada cek panduannya, tinggal diklik saja akan seperti apa panduannya nanti gitu. Rekan-rekan sekalian, setelah selesai semua pengisian dari mulai awal sampai akhir, mulai dari pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, kemudian di sini lanjutkan diajukan gitu. Setelah diklik lanjutkan diajukan, maka di sini ada dialog box ya. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Ya, teman-teman kalau masih ragu boleh menyimpan draft. Tapi kalau sudah mantap, sudah diperiksa, sudah dikoordinasikan dengan pimpinan, maka langsung bisa ajukan. Nah, saya di sini memilih untuk menyimpan draft karena saya masih belum 100% mantap dengan apa yang saya rencanakan, karena saya akan konsultasikan dengan pimpinan saya. Oke kawan-kawan, saya simpan draft. Ya, kawan-kawan, sampai di sini dulu penjelasan singkat sharing saya tentang pengisian perencanaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, kemudian share sama kawan-kawan yang memerlukan.
Ya, sampai jumpa kembali pada video-video tutorial berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.